Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Chandra Putra Ramadan. Saya sendiri Fadia Putri sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Yang ketiga ada Muhammad Rafi Alfansyah yang kebetulan sedang berhalangan hadir. Dan terakhir ada Sabita Sulistyorini. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang pengaruh ragi dalam proses anaerob. Berikut adalah landasan teori, yaitu fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Yang kedua itu ada gula. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam, butirat, dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam otot mamalia selama kerja yang keras atau yang tidak memiliki akseptor elektron eksternal dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi yang menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingannya. Akumulasi asam laktat inilah yang berperan dalam menyebabkan rasa kelelahan pada otot. Selanjutnya ada latar belakang. Mungkin bisa ya. Oke. Di sini juga ada pengertiannya. Jadi respirasi anaerob atau fermentasi adalah respirasi yang terjadi dalam keadaan tidak tersediaan oksigen bebas. Yang kedua itu ada mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Yang pertama fermentasi asam asetat. Bakteri Acetobacter aceti merupakan bakteri yang mula pertama diketahui sebagai penghasil asam asetat yang merupakan zat kontaminan pada pembuatan wine. Saat ini bakteri tersebut digunakan pada produksi asam asetat karena kemampuannya mengoksidasi alkohol sebagai asam asetat. Maksudnya menjadi asam asetat. Yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat banyak terjadi pada susu. Yang ketiga ada fermentasi asam sitrat. Asam sitrat dihasilkan melalui fermentasi menggunakan jamur Aspergillus niger. Yang keempat ada fermentasi asam glutamat. Asam glutamat digunakan untuk penyedap makanan sebagai penegas rasa. Selanjutnya ada rumusan masalah nih. Nah, yang pertama yaitu apa yang terjadi pada botol setelah ragi dimasukkan bersama air ke dalamnya. Dan yang kedua, apa fungsi ragi dalam percobaan anaerob. Selanjutnya ada hipotesis
tujuan, dan juga alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Sabita. Kepada Sabita dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sabita. Selanjutnya ada cara kerja, analisis, dan juga kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Chandra. Kepada Chandra dipersilakan. Baik, terima kasih Fadia. Selanjutnya itu ada cara kerja. Yang pertama itu siapkan botol plastik bening beserta tutupnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tuangkan air sebanyak seperempat ukuran botol yang digunakan. Selanjutnya masukkan ragi ke dalam botol berisi air tersebut sebanyak 2 sendok makan. Dan yang terakhir yaitu tunggu sekitar 20 menit dan amati peristiwa yang akan terjadi pada botol. Selanjutnya itu ada analisis dan pembahasan. Agar fermentasi dapat berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme dalam proses fermentasi. Ragi akan memecah zat menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan makanan atau minuman yang difermentasi. Proses ini disebut dengan glikolisis, yaitu jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Saat fermentasi berlangsung, terjadi proses perubahannya karbohidrat seperti pati atau gula menjadi alkohol, asam, atau gas. Nah, ketika ragi bercampur dengan air, campuran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Gas yang dihasilkan memenuhi isi botol plastik dan otomatis memenuhi botol plastik dan membuatnya mengeras. Kenapa ragi dapat menyebabkan hal seperti ini? Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita memakan roti di dalamnya pasti terdapat banyak lubang-lubang kecil yang menyebabkan roti tersebut menjadi ringan dan berudara. Hal ini disebabkan karena pembuatan roti menggunakan ragi. Di dalam ragi terdapat mikroorganisme yang hidup. Dalam pembuatan roti, ketika ragi dicampur dengan semua bahan, setiap butir ragi membentuk partikel gas-gas kecil yang menyebabkan lubang-lubang udara pada roti. Oleh karena itu, botol menjadi padat karena ragi sendiri menghasilkan gas karbon dioksida. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari percobaan ini adalah ragi bereaksi dan botol menjadi berembun serta keras karena padat oleh gas. Hal itu terjadi karena di dalam ragi terdapat mikroorganisme yang hidup ketika dicampurkan dengan air. Campurannya akan menghasilkan beberapa molekul yang salah satunya adalah gas karbon dioksida. Hal itulah yang menyebabkan botol menjadi keras. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Chandra. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.